HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dua ajaran yang pasti dijalankan, kesabaran menjadi ketabahan, perjuangan adalah jalan doa dan tindakan, warnai serajingga kehidupan. Berusaha dan berdoa pilihannya, denting weda menuntun jalan kita. Doa dan kerja mestilah jadi buah keikhlasan, seperti isyarat bagawan kita. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumogis teterahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih nada-nada wacana untuk mengawali pertemuan kita yang masih diwarnai dan berita anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap jaga jarak, namun hati tetap dekat dalam membangun optimisme dalam diri, dalam dharma negara dan dharma agama. Karena HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan serada dan bakti, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan Wartamples, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Selamat menikmati. Dumugi sami sujati sakaning sang hyang widi, warenunga saya Rama kami. Mengapakah kita di sini? Kenapakah kita di tempat ini? Dari mana asalnya kita? Dari manakah datangnya jiwa?
arah kemana jalan kita, kemanakah tujuan jiwa. Hanya pada yang widiwasa, hanya pada yang widiwasa. Tiga bunga, tiga dupa, dan tiga tetes air berpadu detik genta, melantunkan puja-puji pengastuti, memancing hyang widi, bersemayam dalam diri. Asap dupa dan puja mantra menggaris doa. Denting genta dan wangi bunga menstanakan hyang widi dalam hati nurani. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Wartam Satyam Siwam Sundara. Lalu lancarkan Gayatri Mantra. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini kita akan mengulas tema besar Wartam, edisi 74, Galungan, Sosio-Ritual, Sosio-Engineering. Mungkinkah? Mari kita mulai ulas bersama Bapak Nyoman Dayu, seorang kolumnis Wartam. Ya, kalau kita buka DWD setiap halamannya, kita akan menemukan tulisan Bapak Dayu dalam rubrik Wedasrana Ting Penjor. Seperti apa kegunaan Ting Penjor dalam momentum Galungan dan Kuningan? Semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam. Napi Orti, Pak Dayo. Ya, astungkare, Mia, becek, Mia. Becek, sehat-sehat. Ya. Kita kembali ke Channel 3. Langsung saja Pak Dayo, penggunaan tiing atau bambu ini dalam upacara agama Hindu begitu banyak Pak ya. Misalnya saja dalam membuat berbagai bentuk seperti tiing penjor, kemudian ada juga klatkat, ada tetaring, sampai juga dengan sangga surya atau sangga cucuk, kan begitu besar fungsinya. Nah, bisa nggak Bapak menjelaskan apa saja sih jenis-jenis tiing yang bisa digunakan dalam upacara yatnya ini Pak? Ya, terima kasih Mas Sudarman, Mia juga. Jenis-jenis bambu atau tiing yang bisa kita gunakan untuk upacara memang beraneka ragam kan gitu ya. Kemudian dari yang bentuknya dari kecil sampai ting yang paling besar. Dalam hal ini misalkan ting buluh yang kecil itu biasanya digunakan untuk suling, kemudian ting gading itu juga digunakan untuk upacara mencaru, kemudian juga ting betung, ting tali untuk penjor, kemudian ting yang betung yang besar juga ting tumulung namanya itu juga bisa dipakai untuk sanggar surya. Itu berbagai ting yang bisa kita gunakan. Kemudian ting juga untuk sunari, ting tali juga dipakai untuk item ya. Ya, sekarang kalau seandainya kita kaitkan, ya pemirsa pasti ingin tahu nih Pak Dayu. Kalau kita kaitkan dengan momentum hari suci, tidak hanya Galungan dan Kuningan saja, tapi terbungkus dalam ritual pancayatnya, apa saja sih kegunaan dari tiing atau bambu ini Pak? Ya, terkait dengan kegunaan ting dan bambu dalam ritus atau ritual agama itu banyak kita jumpai. Misalkan kita membuat plakat kan, plakat itu ting dipotong dibilah-bilah, kemudian panjangnya alangkar itu untuk membuat plakat sebagai alas upakara utamanya untuk caru, kemudian untuk membuat sanggah cucu, kemudian juga untuk membuat sanggah arda chandra, kemudian tadi sudah disebutkan untuk buat sanggar surya, dia sebagai tiang, dia sebagai saka, dan dia juga sebagai ulat-ulatan untuk upacara. Kemudian juga tidak lupa dibuat untuk membuat katik sate, kan berbagai jenis sate yang kita kenal terbuat juga dari bahan bambu. Nah, itu dari bambu. Nah, kalau seandainya kita kaitkan juga dengan bunga, misalnya kan begitu banyak bunga-bunga juga
yang bisa atau yang tidak bisa digunakan dalam persembahan atau persembahyangan. Mungkin ada syarat-syaratnya seperti itu. Nah, kalau kita masukkan dengan tieng atau bambu ini bagaimana Pak? Apakah ada prasyarat khusus untuk membuat penjor mungkin? Ya Mia, terkait dengan tieng yang tidak diperkenankan, bandingnya ke bunga kan, nihan kembang tan yogia pujakan ring betari kan seperti di Agastya Parwa, bahwa bunga yang tidak bisa dipakai kan bunga yang kembang uleran, kembang yang sudah dimakan lalat, kembang alayuan kalawa sekar yang sudah layu, kemudian kembang munggah ring setre yang tumbuh di kuburan. Begitu juga dengan tieng Mia ya, dengan tieng. Ada sebut dengan tieng salah kan itu, ada sebut dengan busung salah. Kalau busung salah itu yang melepit-lepit, yang bentuk-bentuk tidak diperkenankan. Kemudian juga ada tieng salah, tieng yang dempet, tieng yang empet, tieng yang batasnya itu tumbuhnya itu agak pendek, itu ruasnya pendek. Nah itu tidak diperkenankan untuk sarana upakara utamanya membuat penjor. Nah jenis-jenis tieng yang dalam hal ini digunakan untuk penjor biasanya tieng tali dan tieng betung yang dipakai. Jadi pemirsa otomatis jangan sampai salah yang memilih jenis-jenis tieng untuk penggunaannya dalam proses upacara yatnya itu. Nah terakhir, hikmah atau nilai-nilai yang bisa kita petik dari tieng penjor ini bagaimana Pak? Ya kalau mengambil hikmahnya, nilai-nilai yang perlu kita petik, pertama penjor itu kan melengkung ke atas, itu di bagiannya ada ruas-ruasnya, yang kita sebut dengan buku istilah Balinya kan itu ruasnya itu, ini menandakan bahwa diri sebenarnya, diri mempersembahkan diri kita itu tingkatan disebut dengan cakra dari muladhara sampai sahasrara cakra. Kemudian kalau secara kesemestaan ting itu kan sabta patala, sabta loka menandakan di sana ya. Kalau berguru pada ting kan penjor ini melengkung kan dari bawah besar kemudian mengecil, artinya apa? Ketika di puncak lah kita mengetahui utamanya di bawah yang begitu besar, yang begitu luas, yang begitu lebar. Artinya ketika di puncak kita tahu yang luas ini. Justru di bawah kita berada di bawah tahu yang sempit artinya. Nah itu mungkin kita berguru di sana. Ya. Berarti pondasi dari bambu ini harus kuat lebih dari awal. Ya beralasan Satyam, Siwam juga dan Sundara. Ya, demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah tadi bincang hangat kita dalam program Ngobrol Inspiratif bersama Pak Dayang Kramayuda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Wartam on the spot. Sebuah rekaman lensa dipetik langsung dari sumber berita. Karena itu Watts menampilkan orisinalitas, nuansa, dan suasana aslinya. Bersama saya Diah Parisia, kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya.
Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam, ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini hadir di tengah-tengah kita Chandra Prawardhana, salah satu penulis di Majalah Wartam, yang akan membedah tulisannya di Wartam edisi 73 dengan banner Nyepi Isolasi Diri. Kalau kita buka setiap halamannya, tulisan Chandra akan kita temukan di halaman 63 dengan judul Sang Pengajar dan Pelajar. Pemirsa, bagaimana sinergitas antara pelajar dan pengajar di tengah situasi pandemi saat ini? Semua akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda. Chandra, selamat datang di Studio Wartam, Napi Orti. Cek nih. Ya, selalu sehat sentosa dalam lindungan Yang Widi. Kita langsung saja menukik ke topik bahasan kita kali ini tentang pelajar dan pengajar. Tulisan yang begitu menarik ya. Lalu apa yang ingin Chandra sampaikan kepada para pembaca dan pemirsa HiTV Channel 3? Sang pengajar dan pelajar merupakan dua sisi yang memang menjadi unsur di dalam dunia pendidikan yang utama, yaitu sang pengajar dan pelajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Isolasi diri bagi sang pengajar dan pelajar adalah hal yang utama, terutama bersahabat dengan diri, bersahabat dengan hati di tengah pandemi saat ini, apalagi di situasi saat ini, yaitu kita sudah melakukan perayaan Hari Suci Nyepi. Jadi isolasi diri dan isolasi hati ini menjadi sangat penting, baik itu dari sisi sang pengajar dan juga dari sisi sang pelajar itu sendiri, sehingga adanya kedekatan secara humanisme. Humanisme adalah sisi kemanusiaan di proses ruang dan waktu untuk memanusiakan manusia itu. Dalam proses isolasi diri ini tentu ada di dalamnya, sehingga kesadaran itu tumbuh oleh sang pengajar, begitu juga sang pelajar di dalam isolasi dirinya. Ini sudah mulai masuk ke tema besar Wartam ya, Nyepi Isolasi Diri. Memang kita sudah melewati Hari Raya Nyepi ini, tapi nilai-nilainya perlu kita angkat kembali, terutama di tulisan Chandra tentang pelajar dan pengajar itu. Lalu nilai apa yang bisa diambil dari tulisan Chandra ini di tengah situasi pandemi? Di tengah situasi pandemi, jadi topik besar Wartam yaitu isolasi diri ya saat perayaan Nyepi ini. Jadi nilai yang bisa diambil adalah tentang Triwisesa Bumi. Apa itu? Triwisesa Bumi itu antara lain ada 3, yaitu Satyam, Siwam, dan Sundaram. Satyam ini artinya kebenaran, Siwam kesucian, dan Sundaram artinya seni untuk menghaluskan perasaan atau jiwa. Apabila Satyam kebenaran ini dipegang oleh sang pengajar dan pelajar dalam pondasi-pondasi ajaran-ajaran agama Hindu di tengah pandemi dan perayaan Hari Suci, akan menghasilkan perayaan Hari Suci Nyepi ini juga merupakan salah satu cara untuk isolasi diri. Yang kedua, Satyam, kemudian Siwam kesucian. Kesucian dalam hati, kesucian dalam diri perlu dijaga oleh sang pengajar dan pelajar untuk nantinya proses dalam aguran-aguran atau pelajaran itu bisa dicapai. Dan Siwam, yaitu kesenian, ini memperhalus jiwa, memperhalus perasaan, juga perlu ada di tengah sang pengajar dan pelajar. Itu nilai 3 poin nilai yang perlu dipahami oleh sang pengajar dan pelajar itu sendiri. Ya, sudah mulai nih masuk konsep-konsep Hindu di dalam pelajar dan pengajar itu. Lalu bagaimana mengaktualisasikannya ke dalam dunia pendidikan, Chandra? Misalnya tadi sudah menyebutkan Satyam kebenaran, bagaimana itu, kemudian Siwam, dan juga harmonisasi dengan Sundaram. Jadi untuk mengaktualisasikannya di dalam dunia pendidikan, bahwa catur berada penyepian menjadi penting. Jadi Triwisesa Bumi itu dikaitkan dengan catur berada penyepian, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Diaktualisasikan dalam bentuk perayaan Hari Suci Nyepi dan isolasi diri. Aktualisasinya sang pengajar dan pelajar bisa dilakukan, dan untuk menekankan kepada sahabat hati kita, sahabat diri kita terkait dengan catur berada penyepian ini. Terakhir, sebagai closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah juga, harapan dan motivasi dari Chandra terutama agar sinergitas antara pengajar dengan pelajar ini semakin lebih baik lagi. Ya, jadi harapan pada sang pengajar dan pelajar, jadi tetap semangat, pastinya tetap semangat, selalu
emban misi daripada ajaran agama Hindu Sanatana Dharma, dan emban selalu semangat Sawidyaya Muktaye. Jadi di mana ilmu pengetahuan itu selalu membebaskan sang pengajar maupun si pelajar untuk mampu melaksanakan swadharmanya secara sujati. Itu saja. Apalagi di tengah situasi belajar dan mengajar dengan virtual dan juga daring, Chandra ya. Kita harus semakin memanfaatkan teknologi. Ya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi diskusi kita ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Warta. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita untuk belajar dari rumah dan menyimak lebih dalam lagi. Saya Mia Gandewa dan Chandra Prawartana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Mengapakah kita di sini? Kenapakah kita di tempat ini? Dari mana asalnya kita? Dari manakah datangnya jiwa? Dan yang manakah langkah kita? Diawali yang kanan atau yang kiri? Lalu kemana langkah kita? Akan kemana ke tujuan kita? Siapakah pemilik jiwa ini? Siapakah sesungguhnya kita ini? Pemirsa, beberapa menit ke depan waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali karena kita harus berpisah untuk bertemu di lain waktu dalam kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai dari rumah Hindu Dharma. Dan yang manakah langkah kita? Diawali yang kanan atau yang kiri? Lalu kemana langkah kita? Akan kemana ke tujuan kita? Siapakah pemilik jiwa ini? Siapakah sesungguhnya kita ini? Hanya pada yang widiwasa, hanya pada yang widiwasa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.